Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa salatuhu wa salamuhu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menciptakan kita, memelihara kita, mengatur kita, memberikan rezeki kepada kita. Zat yang berhak disembah, Zat yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para ulama ahlus sunnah wal jamaah, dan kepada kita semua yang berusaha mengikuti jejak beliau dengan baik. Mudah-mudahan kita bersama digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan orang-orang yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keikhlasan, keistiqomahan serta kesabaran di dalam setiap aktivitas ibadah kita. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita, Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari segala macam musibah, bala maupun wabak penyakit, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para jamaah kajian Masjid Al-Jariyat Ats-Tsalath Surabaya yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini untuk mempelajari sebuah kitab tafsir yang berjudul Tafsir As-Sa'di. Tafsir yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melapangkan kubur beliau, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kitab ini sebagai catatan amal jariah beliau yang pahalanya senantiasa terus mengalir kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan terakhir kita, pertemuan sebelumnya insyaallah adalah pembahasan tafsir surah Ad-Duha. Ya, betul. Insyaallah malam hari ini kita lanjut pada surah Al-Lail atau Wal-Lail. Barakallahu fikum. Silakan ditampilkan surah Al-Lail atau Wal-Lail, dan kita baca terlebih dahulu untuk mendapatkan pahala dari bacaan ya terhadap surat ini. Mudah-mudahan dengan kita membaca surat ini kita mendapatkan pahala yang besar dan keberkahan dari bacaan kita. Saya talqin panjenengan
ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى
وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar kepada panjenengan semua yang membaca, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi bacaan kita. Baik, barakallahu fikum. Selanjutnya silakan bantu dibaca terjemahannya. Demi malam apabila menutupi siang, dan siang apabila terang benderang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik di surga, maka kami telah akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sulit, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Sesungguhnya kewajiban kamilah yang memberi petunjuk, dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. Maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling bertakwa itu dari neraka, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya, padahal tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari wajah Tuhannya yang Maha Tinggi, dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Selanjutnya Al-Lail. Surah Al-Lail ini diambil dari ayat yang pertama, yaitu wal-laili, yang artinya malam. Al-lail artinya malam, wal-laili artinya demi malam. Surat ini termasuk surat Makkiyah. Surat Makkiyah, surat yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Surah ini berada pada urutan ke-92 dari surah-surah yang ada di dalam Al-Quran, dan memiliki 21 ayat. Adapun pokok pembahasan surat ini adalah berkaitan dengan orang-orang yang berinfak dan orang-orang yang bakhil. Jadi pokok pembahasan dari surah ini adalah berkaitan tentang orang-orang yang suka berinfak dan sebaliknya orang-orang yang bakhil. Barakallahu fikum. Surah ini termasuk golongan surah Makkiyah karena ciri khas dari surah Makkiyah biasanya umumnya didahului dengan sumpah. Didahului dengan sumpah. Dan ikhwatal iman rahimani
wa rahimakumullah, sumpah tersebut ditujukan kepada orang-orang kafir musyrik Quraisy, orang Arab yang saat itu masih musyrik, yang kebanyakan dari mereka mengingkari hari pembalasan, hari kebangkitan. Dari mereka juga mengingkari Rasulullah Muhammad SAW. Oleh sebab itu banyak surat-surat yang ditujukan kepada mereka itu dibutuhkan adanya sumpah, penegasan, ya, penekanan dalam penyampaian informasi. Karena makruf di kalangan mereka, jika satu informasi didahului dengan sumpah atau penekanan atau penegasan, itu menunjukkan bahwasanya informasi yang akan disampaikan itu adalah informasi yang penting. Maka surat-surat yang ditujukan kepada mereka ketika di Mekah itu adalah berisi informasi yang penting, agar mereka lebih, ya, memperhatikan dalam informasi yang akan disampaikan setelah sumpah tadi. Barakallahu fikum. Selanjutnya bisa dibantu dibaca tafsirnya. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadza ismun minallahi bizamani alladzi taqa'u fihi af'alul ibadi ala tafawuti ahwalihim. Faqala wal layli idza yaghsha ay ya'am al-khalqu bi dhalamihi fayaskunu kullu mina ma'wahum wa maskanuhum wa yastarihu al-ibadi min al-kaddi wal ta'ab wan nahari idza tajalla lil khalqi tasaddahu bi nurihi wa intasharu fi masalihim. Baik, cukup. Barakallahu fik. Pada ayat 1 dan ayat yang kedua, hadza, ini, qasamun, adalah satu sumpah, minallahi, dari Allah Subhanahu wa taala, bizzamani, dengan zaman atau waktu atau masa, alladzi taqa'u fihi, yang mana terjadi pada waktu tersebut, af'alul ibadi, perbuatan para hamba. Para hamba itu berbuat atau beraktivitas terjadi pada waktu tersebut, ala tafawuti ahwalihim, atas berbagai macam keadaan mereka. Keadaan, ya, hamba-hamba tersebut, perbuatannya, aktivitasnya bermacam-macam, berbeda-beda, berbagai macam aktivitas mereka kerjakan. Allah bersumpah dengan waktu tersebut. Faqal, lalu Allah berfirman, wal laili idza yaghsha, demi malam apabila ia menutupi, yaitu menutupi cahaya siang, ay ya'ummul khalqa bi dhalamihi, yang mana malam tersebut ya'ummul khalqa, menutupi makhluk-makhluk, bidhalamihi, dengan kegelapannya. Fayaskunu kullun ila ma'wahu wa maskanihi, sehingga semuanya, semua makhluk itu bisa, ya, tenang, bisa tinggal, ya, di rumahnya dan di tempat tinggalnya, baik itu manusia, ya, binatang, ya, semuanya itu dengan adanya malam itu fayaskunu kullun ila ma'wahu wa maskanihi,
bisa tinggal, bisa bertempat, bisa istirahat di rumahnya, di tempat tinggalnya masing-masing. Wa yastarihul ibadu minal kaddi wat ta'abi. Dan bisa istirahat hamba-hamba itu minal kaddi, dari kepenatan. Pada waktu siang dia telah lelah dengan aktivitas pekerjaannya, dengan aktivitas dagangnya, dengan aktivitas duniawinya, di malam harinya mereka bisa beristirahat dari kepenatan itu, wat ta'abi, dan dari yaitu keletihan. Penat dan letih itu pasti dirasakan ketika sudah malam hari. Fitrahnya manusia malam hari itu dia tinggal di rumah, dia istirahat. Wan nahari idza tajalla, dan demi siang apabila terang benderang. Lil khalqi, terhadap makhluk. Siang itu menjadi terang benderang untuk makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Fastadau binurihi, lalu mereka mendapatkan sinar dari cahaya siang tersebut. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, manusia, binatang, tumbuhan, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala mendapatkan sinar dari cahaya siang. Ini adalah karunia yang wajib kita syukuri. Wantasharu fi masalihihim, dan mereka para makhluk itu, baik itu manusia dan makhluk yang lainnya, wantasharu fi masalihihim, mereka bertebaran untuk apa? Untuk kemaslahatan bagi mereka. Yang manusia biasanya keluar untuk bekerja, keluar untuk beraktivitas, untuk kemaslahatan duniawinya. Itu umumnya di siang hari, umumnya dilakukan pada siang hari. Begitu juga binatang-binatang itu mencari makanan untuk anak-anaknya, untuk keluarganya, untuk keluarga mereka. Nah, barakallahu fikum. Selanjutnya, wa ma khalaqad dzakara wal untha in kanat ma mawsula kana iksaban bi nafsihi kalimatil mawsufati bi annahu khaliqun الذكور والإناث وإن كانت مصدرية كان قسما بخلقه للذكر والأنثى وكما حكمته في ذلك أن خلق من كل صنف من الحيوانات التي يريد بقائها ذكرا وأنثى ليبقى النوع ولا ليضمنه وكان كل منهما إلا الآخرة بسلسلة شهوة وجعل كل منهما مناسبا للآخرة فتبارك أحسن الخالقين. Baik, barakallahu fikum. Pada ayat yang ketiga, wa ma khalaqal dzakara wal untha, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. In kanat ma, jika ada ma di situ, yaitu pada wa ma khalaqa. Jika ma di situ adalah mausulatan, adalah isim mausul yang berarti kata sambung. Kalau diartikan itu artinya yang. Kana iksaman binafsihi al-karimati, maka menjadi sumpah tersebut itu adalah sumpah terhadap dirinya Allah, zatnya Allah Subhanahu wa taala yang mulia.
al-mausufah yang disifati. Bikauni khaliqadz dzukuri wal inathi, dengan keadaan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai zat khaliq yang mencipta az-dzukur, laki-laki dan perempuan. Jadi jika ma di situ adalah ma masdariyah yang berarti yang, maka sumpah di situ ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri, demi zat yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi jika yang dimaksud ma di situ adalah masdariyah, maka maksudnya wa ma khalaqadz dzakara wal untha, demi zat yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Wa in mausulah ya tadi ya. Wa in kanat masdariyatan, dan jika yang dimaksud itu adalah masdariyah ya. Tadi mausulah ya, afwan. Jadi yang pertama tadi mausulah. Yang kedua, jika yang dimaksud adalah masdariyah, kana qasaman bi khalqihi lidzukuri wal untha, adalah sumpah tersebut adalah sumpah dengan penciptaan laki-laki dan perempuan. Jadi dengan penciptaan, Allah bersumpah dengan penciptaan laki-laki dan perempuan. Kalau mausulah tadi, Allah bersumpah dengan yang menciptakan laki-laki dan perempuan, berarti zatnya sendiri. Kalau masdariyah, maka kana qasaman bi khalqihi lidzakari wal untha, adalah sumpah itu dengan apa? Dengan penciptaan, ya, proses penciptaan laki-laki dan perempuan. Wa kamali hikmatihi fi dzalik, dan kesempurnaan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam hal tersebut. An khalaqa min kulli sinfin, bahwasanya Allah telah menciptakan dari setiap jenis, minal hayawanati, dari hewan-hewan. Penciptaan Allah itu bukan hanya 1, 2 atau 3, tapi setiap jenis itu banyak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allati yuridu ibqa'aha dzakaran wa untha, yang mana Allah menginginkan ya tetap berlangsungnya, atau ibqa, menjadi baqa, menjadi langgeng dengan keberadaan binatang-binatang atau hewan-hewan tersebut. Dengan cara apa? Dengan Allah menciptakan dzakaran wa untha, laki dan perempuan. Kalau hewan berarti ya betina dan jantan. Liyabqa an-naw'u wa la yatmahillu. Kenapa Allah ciptakan ya ada jantan, ada betina atau laki, perempuan? Supaya liyabqa an-naw', agar supaya menjadi langgeng atau tetap kekal, tetap ya ada. Wala yatmahillu, tidak punah. Wa qada kullan minhuma ilal akhari bisilsilatis syahwati, dan menjadi tertarik ya setiap dari keduanya, ilal akhari, terhadap yang lainnya, bisilsilatis syahwah, dengan silsilah syahwat. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, laki perempuannya sudah ada, tapi tidak ada syahwat, percuma. Allah ciptakan syahwat, laki senang ke perempuan, perempuan senang ke laki. Ini bukan hanya manusia, binatang juga. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan syahwat tersebut. Ya, wa ja'ala kullan minhuma munasiban lil akhari. Dan Allah jadikan setiap dari keduanya itu munasiban, sesuai atau merasa cocok lil akhari, terhadap yang lainnya. Laki perempuannya ada, syahwatnya ada, tapi tidak ada kecocokan, tidak jadi. Allah yang jadikan ini cocok dengan ini cocok dengan ini. Jodoh kalau manusia. Ya. Kalau binatang masa jodoh? Kalau binatang itu apa ya? Ya cocok gitu ya. Ini Allah Subhanahu wa taala yang
yang menjadikan seperti itu, bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Maka maha mulia Allah Subhanahu wa taala, zat yang sebaik-baik pencipta. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, itulah Allah Subhanahu wa taala, zat yang khaliq, yang memiliki nama Al-Khaliq, pencipta. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya sekedar mencipta lalu tidak ada kelebihan dari ciptaannya. Kalau manusia mencipta itu tidak akan seperti itu. Manusia hanya bisa buat robot robot laki-laki, robot perempuan. Bisa enggak menciptakan syahwat? Enggak bisa. Bisa enggak menjodohkan robot laki, robot perempuan? Bisa enggak menjadikan robot ini berkembang biak? Enggak bisa. Allah ciptakan itu lebih dari itu. Allah ciptakan laki-laki dan perempuan. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Tidak cukup diciptakan laki dan perempuan, tapi telah disiapkan untuk selanjutnya. Agar supaya apa? Agar supaya tetap langgeng keberadaan manusia itu. Kalau binatang, keberadaan binatang itu tetap langgeng. Dijadikan laki dan perempuan, diciptakan syahwat, diciptakan apa? Jodoh atau kesesuaian, akhirnya terus ada manusia itu dan terus ada binatang itu. Barakallahu fikum. Selanjutnya. Wa qawluhu inna sa'yakum lasyatta. Hadza huwal muqsamu alaihi ay in sa'yakum ayyuhal mukallifuna la mutafawitu tafawutan katsiran. Wa dzalika bihasabi tafawuti nafsil a'mali wa muqdariha wa nasyati fiha wa bihasabil ghayati al-maqsudati bitilkal a'mali. Hal huwa wajhullahu a'la al-baqi fayabqal sa'ilahu bibaqaihi wa yantafi'u bihi sahibahu am hiya ghayatun mudamahalatun faniyah fayabtalu sa'i bibatniha wa yadmal halu bil batbit mahalaha wa hadha kulli amalin yaqsidu bihi ghayru wajhullah ta'ala bihadzal wasfi. Barakallahu fiik. Ayat yang keempat, wa qauluhu, dan firman Allah, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian itu lasyatta, berbeda-beda, bermacam-macam. Hadza huwal muqsamu alaih. Inilah isi sumpah dari sumpah-sumpah tadi. Dari sumpah wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha, maka isi sumpahnya adalah inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian itu benar-benar berbeda-beda atau bermacam-macam. Apa maksudnya? Ai inna sa'yakum ayyuhal mukallafuna la mutafawitun tafawutan katsiran. Sesungguhnya usaha kalian, wahai orang-orang yang mukallaf, benar-benar bermacam-macam, benar-benar berbeda-beda dengan perbedaan yang sangat banyak. Wa dzalika bihasabi tafawuti nafsil a'mali wa miqdariha wan nasyati fiha. Dan ini tergantung atau sesuai dengan perbedaan amalannya sudah beda, atau miqdariha, kadarnya atau kualitas dari amalannya tersebut, wan nasyati fiha, dan kesungguhan di dalam mengamalkan amalan tersebut. Kadang dari amalannya saja sudah beda. Satunya beramal kebaikan,
satunya beramal keburukan. Atau sama-sama beramal kebaikan tapi kebaikannya berbeda-beda. Ada yang beramal dengan kebaikan A, ada yang beramal dengan kebaikan B. Anggap sama, umpamanya kebaikannya sama, umpamanya sholat, tapi mikdarnya, kualitasnya beda-beda. Fulan kualitas sholatnya sekian, fulan kualitas sholatnya sekian. Atau an-nasyat, yaitu kesungguhannya, sama-sama sholat, tapi satunya yang A kesungguhan di dalam sholatnya tinggi, yang B umpamanya sedang, yang C umpamanya rendah. Ya, intinya manusia itu inna sa'yakum lasyatta, usaha kalian itu bermacam-macam, berbeda-beda. Maksudnya apa? Yaitu sesuai dengan ya perbedaan amalnya, kualitasnya dan kesungguhannya. Wa bihasabil ghayati, dan juga tergantung atau bisa dilihat dari al-ghayah, tujuan, ya, al-maqsudah yang dimaksud. Bitilkal a'mali, terhadap amalan-amalan tersebut. Ya, sudah sama-sama sholat, tapi tujuannya yang satu ingin begini, yang satu ingin begini, yang satu ingin begini, yang satu ya ingin dunia, yang satu ingin ya memang mendapatkan pahala, yang satu ingin masuk surga dan lain sebagainya. Ya, tujuannya, ghayah al-maqsuda itu berbeda-beda. Hal huwa wajhullahil a'la al-baqi, apakah ya tujuannya itu adalah wajah Allah Ta'ala yang kekal, maksudnya mengharap ya perjumpaan dengan Allah, mengharap melihat wajah Allah, atau ikhlas ya karena Allah Subhanahu wa taala, fayabqal amalu lahu bibaqaihi, maka dengan keikhlasannya ya, dengan keikhlasannya itu fayabqal amalu bibaqaihi, maka akan terus menerus menjadi kekal amalan tersebut ya dengan kekekalannya. Kalau kita mengharap wajah Allah al-a'la al-baqi, wajah Allah yang tinggi, yang kekal, maka dengan itu akan menjadikan amalan kita tersebut itu juga akan kekal. Wa yantafi'u bihi sahibuhu, ya, orang yang mengerjakannya itu akan mendapatkan manfaat dari amalannya tersebut. Am hiya ghayatun mutmahillatun faniyatun, ataukah tujuannya dari amalannya tersebut adalah ghayatun mutmahillah, tujuan yang akan sirna, faniyah, yang akan punah. Fayabtulu sa'yu bibutlaniha, maka akan menjadi batal usahanya itu, akan menjadi batil ya usahanya itu dengan kebatilannya atau bibutlaniha. Wayat mahillu bit mihlaliha, dan akan menjadi punah ya amalan dia tersebut. Barakallahu fikum. Maksudnya apa? Jika dia mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala yang kekal, maka amalannya akan kekal dan dia akan mendapatkan manfaat dari amalannya tersebut. Sebaliknya, jika dia mengharap selain itu ya, selain wajah Allah, maka amalannya tersebut akan menjadi sirna, punah, sia-sia ya, tidak bermanfaat bagi ya yang mengerjakan, bagi yang melakukannya. Wa hadza kullu amalin yuqsadu bihi ghairu wajhillahi ta'ala bihadzal wasfi. Dan ini yang dimaksud dengan punah tadi, yang sirna tadi adalah setiap amalan yang ditujukan ghairu wajhillah, selain wajah Allah Ta'ala ya, maka disifati dengan bihadzal wasfi, disifati dengan sifat ini, yaitu dengan sifat punah sirna ya. Itu bagi orang-orang yang beramal atau mengerjakan ya bukan untuk selain wajah Allah Ta'ala. Kurang berapa menit? Kurang 4
4 menit. Baik, barakallahu fikum. Mungkin ini saja dulu ya. Ini pembahasan 5 sampai 7 ini berkaitan nanti. 5, 7 ya, 8 sampai 10 ya, 5 sampai 7, 8 sampai 10 ini berkaitan. Ya. Kalau sampai nanti 5 lalu 6 7-nya tidak dibahas, ini tidak nyambung nanti. Ya. Baik, barakallahu fikum. Mungkin ini saja dulu yang bisa dibahas. Bisa dilanjutkan dengan tanya jawab atau nanti diadzani dulu. Setelah adzan bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Barakallahu fiik. Monggo, mungkin ada yang ditanyakan? Silakan. Bismillah. Mau isi pertanyaan. Iya. Gimana kalau ada orang yang beramal untuk akhirat itu diniatkan double? Ini ada contohnya, orang yang puasa Senin Kemis, yang pertama niatnya memang melakukan sunnah, yang kedua agar badannya sehat, gitu. Itu saja. Baik, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Pertanyaannya, bagaimana dengan seorang yang ketika beribadah dengan niat yang double ya, niat yang double, niat ya untuk mengharap wajah Allah, ikhlas karena Allah, ya, niat untuk mendapatkan pahala dari Allah. Begitu juga dia niat agar badannya sehat. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Nah, jadi niat karena Allah Subhanahu wa taala itu nomor 1 ya, nomor 1 diutamakan yang pertama ya, dan tidak boleh dijadikan nomor 2 atau nomor yang sekian. Niat karena Allah itu nomor 1 ya. Niat karena mengharap wajah Allah itu nomor 1 yang utama dan paling utama. Ya, itu termasuk ya syarat diterimanya amal. Kalau amalan kita sudah bukan karena mengharap wajah Allah, maka dipastikan amalan tersebut ya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pastikan amalan tersebut ya sesuai dengan ya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mengikuti ya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena syarat diterimanya amal adalah dengan ikhlas dan mutaba'ah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ikhlas dan mutaba'ah itu sudah cukup ya untuk amalannya tersebut diterima ya, untuk amalannya tersebut diterima. Barakallahu fikum. Sehingga seorang mukmin ya selayaknya atau sebaiknya meniru apa yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu ketika beribadah ya tujuannya hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana mereka bisa mendapatkan rahmat, ridho, dan bisa dimasukkan ke dalam surga. Adapun ya tujuan-tujuan lain seperti ya sehat ya dan lain-lainnya ya itu adalah tambahan ya, bonus dari Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya tidak perlu diniatkan pun ya, itu sudah ya akan datang dengan sendirinya. Jadi tanpa diniatkan ya. Orang sholat
dengan orang yang tidak sholat itu lebih sehat orang yang sholat, itu sudah otomatis. Ya, orang puasa dengan orang yang tidak puasa, orang yang gemar puasa dengan orang yang tidak gemar puasa, itu secara otomatis itu lebih ya sehat orang yang suka berpuasa. Ya, jadi syariat Islam itu tidak terlalu sibuk ke sana, tidak terlalu sibuk membahas ke sana. Rasulullah tidak secara spesifik menjelaskan ya keutamaan puasa dari segi kesehatan A, B, C, D dan seterusnya. Karena memang agama ini ya isinya adalah ibadah, yang ibadah itu adalah ya ujungnya atau akhirnya adalah mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa dimasukkan ke dalam surga. Maka selayaknya, sebaiknya seorang mukmin tidak perlu niatnya bercabang tadi. Ya, niatnya double tadi, tidak usah. Jadi cukup niat karena Allah Subhanahu wa taala, adapun dia sehat, ya, adapun dia nanti ditambah rezekinya, adapun dia ya bertambah hartanya, ya itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa begitu? Kalau niatnya sampai bercabang atau bahkan naudzubillah sampai tidak sama sekali mengharapkan wajah Allah, tapi niatnya hanya mencari sehat atau mencari supaya dirinya kaya, ya. Terus sama Allah diuji, saya ingin uji keimanan orang tersebut, saya jadikan dia sakit. Ya, ini kan takdir Allah. Ya. Allah ingin uji dia, saya jadikan dia itu miskin. Dia rajin sholat tapi saya jadikan dia miskin. Kan ini takdir Allah. Ya. Maka dengan tujuan yang salah tadi, dia akan berhenti sholatnya. Kenapa? Karena sholatnya mengharap supaya sehat. Saya sholat kok tidak sembuh-sembuh penyakit saya. Akhirnya begitu. Karena tujuannya sudah salah. Ya, mau dijadikan bercabang tadi itu, ya, atau sama sekali tidak mengharap wajah Allah. Ini lebih parah lagi. Jadi yang benar tidak perlu bercabang dan tidak perlu tidak perlu bercabang dan juga tidak boleh sama sekali ya tidak mengharap wajah Allah, tidak boleh. Ya, itu yang benar. Ya, karena ya seperti itu. Ya, tidak ada contoh dari Rasulullah dan para sahabatnya itu berpuasa agar sehat. Tapi sehat itu sudah pasti keniscayaan, itu kelaziman, konsekuensi dari orang yang suka puasa. Biar orang kafir aja yang membahas masalah itu. Orang Islam ya biasa-biasa saja. Karena orang Islam sudah biasa puasa, biasa sholat. Adapun orang kafir kan takjub kepada orang Islam. Hebat orang Islam itu. Sholat seperti olahraga, akhirnya dikaitkan dengan apa? Gerakan sholat itu seperti olahraga, begini. Biar orang kafir saja, orang Islam tidak perlu sibuk membahas itu. Ya, berpuasa itu menurut orang kafir ini menyehatkan badan untuk menyembuhkan ini. Biar orang kafir yang membahas. Dan kita ya biasa saja, orang kita sudah tiap hari mengamalkan. Mereka takjub dengan izin Allah, mudah-mudahan mereka masuk Islam. Kalau kita menambah keimanan kita, semakin yakin ya akan ya kebenaran Islam ini. Kenapa? Tidaklah syariat itu diperintahkan, diberikan kepada kita kecuali mendatangkan kemaslahatan. Namun perlu diketahui tidak semua dari ibadah itu secara zahir kita ketahui manfaatnya. Karena manfaat itu ya ada yang zahir langsung kita ketahui, ada yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, tidak perlu ditanyakan kenapa dan mengapa. Contoh seperti orang ya kentut, ya.
Kenapa kok yang dibasuh telapak tangannya? Jangan tanya kenapa itu, manfaatnya apa? Kan yang kotor ya duburnya. Kenapa kok yang dibersihkan ini? Nah, ini nanti ya akal yang dikedepankan. Ini menunjukkan ada hikmah di balik itu yang bisa jadi diketahui, bisa jadi belum sampai ya akal kita ya pada hikmah-hikmah Allah yang besar tersebut dari syariatnya. Barakallahu fikum. Cukup? Oke. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Oke. Ini ayat yang keempat tentang Indonesia ini kan subuh usaha kalian itu berbeda-beda. Ini mencakup urusan dunia atau akhirat saja? Baik, barakallahu fikum. Baik. Inna sa'yakum lasyatta. Barakallahu fikum pada ayat yang keempat. Ya. Pada ayat yang keempat. Ini berkenaan tentang urusan dunia saja atau urusan akhirat. Nah, barakallahu fikum. Semua urusan, ya, semua amalan. Ya, yang mana kalau secara umum ya amalan manusia itu amalan dunia dan amalan akhirat. Kalau amalan dunia sudah jelas, ya amalan dunia ya tidak dapat pahala. Karena amalan dunia kalau tidak diniatkan karena Allah, ini sudah pasti tidak dapat pahala, ya mubah. Minimalnya mubah, ya paling parahnya dosa. Ya kalau urusan dunia ini minimalnya mubah, ya mubah itu ya pokoknya tidak bertentangan dengan syariat, ya mubah. Paling rendahnya adalah dosa ketika sudah mengarah kepada perbuatan dosa. Maka untuk perkara dunia di sini tidak terlalu tidak terlalu dibahas. Cuma pada umumnya perbuatan manusia itu ada perbuatan yang aktivitasnya itu duniawi, ada ukhrawi. Yang duniawi ya sudah jelas tadi ya, minimalnya ya dia tidak berdosa atau mubah ya. Jadi dia tidak mendapatkan pahala atau dosa dari perbuatannya, atau dia malah berdosa dari perbuatannya, karena dari perbuatan mubah itu mengantarkan kepada yaitu perbuatan dosa. Contoh ya, saya sering membawa contoh duduk-duduk, kumpul-kumpul di pinggir jalan atau di pos kamling lah ya istilahnya. Itu kan mubah saja ya. Tapi dari obrolan mubah itu biasanya mengarah kepada nanti mulai ghibah, bicara fulana, tetangganya, oh iya begini. Nah, ini nanti akhirnya dosa. Awalnya dari mubah ya. Bahkan sebenarnya urusan dunia itu juga bisa menjadi pahala ketika ya diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Diniatkan untuk ya semangat di dalam beribadah. Mandi itu ya urusan dunia, tapi ketika ya mandi untuk ya supaya dia lebih segar badannya untuk beribadah, dapat pahala. Ya, makan itu urusan dunia, tapi ketika diniatkan supaya badannya sehat, kuat ya, maka dia mendapatkan pahala supaya bisa beribadah kepada Allah. Olahraga ya urusan dunia, olahraga apa saja ya, namun ketika karena Allah supaya badannya kuat, sehat ya, membela agama Allah, maka dapat pahala. Jadi urusan dunia itu ya seputar itu. Tapi kalau urusan akhirat itu berkenaan dengan apa? Tafawuti nafsil a'mal ya, perbedaan amalannya itu, baik itu mikdarnya, kualitas dari amalannya itu ya. Kalau dunia tidak perlu dibahas tadi itu. Mau orang semangat sama orang nggak semangat sama aja, tidak dapat pahala. Tapi kalau orang sama-sama ibadah, beda kualitasnya, beda pahalanya. Terus an-nasyat, kesungguhannya beda pahalanya. Atau ghoyahnya
tujuannya dari amalannya tersebut. Satunya karena Allah, ya dapat pahala. Satunya bukan karena Allah, batal, tidak mendapatkan pahala. Jadi lebih rinci lagi pembahasannya kalau amalan tersebut berkenan dengan dengan ibadah, dengan ibadah ukhrawi. Kalau dunia mau sungguh-sungguh, tidak sungguh-sungguh sama. Ya, mau sungguh-sungguh, tidak sungguh-sungguh sama. Barakallahu fikum. Yang lainnya cukup? Cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.